Halo anak-anak kelas 8, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran prakarya bersama Miss Helena dari SMPK 3 Bina Bakti Margahayu. Ya anak-anak, pada minggu lalu saya baru membahas bahwa kita akan pelajari materi yang pertama, materi tentang kerajinan. Kerajinan yang kita bahas adalah membahas tentang kerajinan bahan lunak. Anak-anak yang terkasih, apa saja sih yang dimaksudkan bahan lunak? Mungkin kalian tahu, sesuatu yang dengan mudah dipegang. Nah, di dalam materi ini nanti saya akan sampaikan video tentang pengertian bahan lunak dan proses pembuatannya sampai dengan dari bahan apa saja bahan lunak itu bisa didapatkan. Meskipun banyak sekali yang kita akan lakukan. Ya anak-anak, mari kita lihat videonya. Ini bahan lunak alam yang perlu kita ketahui saat ini untuk sebelum UTS ya anak-anak ya. Pengertian prakarya tentang kerajinan. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini masukkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan lunak alam. Bahan lunak untuk karya kerajinan diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga melalui campuran alam ya. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kerajinan dari bahan lunak alam ada 4 macam. Yang pertama adalah kerajinan keramik, kedua kerajinan kulit, ketiga kerajinan adonan tepung atau foreplay, yang keempat adalah kerajinan dari getah nyatu. Kerajinan keramik atau kerajinan tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna tergantung pada kandungan masing-masing. Keramik berasal dari keramos, yang berarti tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Pada pembuatannya, tanah liat memiliki sifat yang plastis, sehingga mudah dibentuk. Tanah liat memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius hingga sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat hingga mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini akan disebut dengan keramik. Masing-masing daerah akan memiliki keunikan melalui bentuk, keunikan, serta kekayaan dari setiap daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki ciri khas dari budaya masing-masing dan sehingga menjadi ciri khas dari bangsa kita, dari bangsa Indonesia. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Mungkin kalian pernah melihat kerajinan wayang kulit. Pada zaman dahulu terkenal dengan wayang kulit kan. Kulit ada yang berwarna hitam dan putih, coklat atau kekrem sesuai dengan warna kulit hewan yang dikuliti. UNESCO sendiri sudah menetapkan wayang kulit sebagai warisan bangsa.
Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar dari kerajinan kulit. Selain wayang, dapat juga dihasilkan berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatannya melalui cukup sederhana. Kulit hewan dikuliti yang jelas, kemudian dibersihkan dari bulu-bulunya, dijemur, disamak dan diberi larutan kimia untuk menghindari bakteri-bakteri yang ada. Kemudian digosok dan dijemur, serta mulai direntangkan untuk dijemur. Setelah betul-betul bersih dan samak dalam kondisi kering, kemudian kulit bisa digunakan untuk diproses menjadi sebuah karya seni yang indah. Foreclay. Foreclay berasal dari adonan tepung yang dilumas hingga kalis dan mudah dibentuk. Foreclay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari foreclay tidak tahan air, karena itu jika terkena air akan mudah rusak. Perwarnaan foreclay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Lihat betapa menariknya cara membuat ini. Mungkin kalian pernah ingat masa-masa kecil saat kalian TK, bagaimana kalian mengerjakan sebuah kerajinan terbuat dari malam. Pembentuknya sama seperti kalian pada saat kecil dulu, membentuk dengan alat yang simpel, yang sederhana, dengan tangan saja. Nah, kerajinan foreclay ini memberikan peluang bisnis yang cukup besar karena prosesnya sederhana dan mudah dibentuk di waktu-waktu senggang seperti saat ini. Kerajinan getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural dan tidak cemerlang seperti warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Getah nyatu ini sangat terkenal di Kalimantan, sehingga menjadi ciri khas dari kerajinan yang berasal dari Pulau Kalimantan. Pemilihan pohon nyatu sebagai bahan kerajinan ya, karena banyak sekali berada di sekitar Pulau Kalimantan. Pohon getah nyatu sangat mudah didapatkan di sekitar Pulau Kalimantan dekat Sungai Kapuas. Jadi kalian sudah sangat mudah mendapatkan banyak kerajinan terdapat di Kalimantan yang berasal dari kerajinan getah nyatu. Dan kerajinan yang dibuat adalah berupa kerajinan dengan kapal atau perahu dari suku Dayak yang dibuat. Kalian bisa lihat kerajinan yang dibuat tidak hanya berupa perahu, tapi juga tentang serdadu atau tentara-tentara dari suku Dayak. Kalian bisa lihat detail-detail yang dibuat, betapa indah dan menarik. Getah nyatu juga bisa dibuat kalung. Ini dibantu dengan bantuan kawat. Cocok untuk menjadi pelengkap dari dekorasi ruangan atau rumah. Harganya pun relatif terjangkau dan mudah didapatkan di Kalimantan. Oke anak-anak, kalian bisa puas dengan berbagai macam dari bahan kerajinan alam. Nah, kalian sudah lihat kan videonya tentang serat alam dan apa saja serta proses pembuatan dari serat alam. Ya anak-anak, minggu depan saya akan sampaikan video tentang bagaimana proses membuat kerajinan dari foreclay atau bahan-bahan dari foreclay itu. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Jangan lupa ya, nanti saksikan video kami yang berikutnya. Dadah!